Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu itu, sholat fardu yang 5 itu sama juga asal usulnya kejadian manusia yang sama-sama diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dahi wa nuru dari kulli qalbi wa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 103. Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ma'nantum faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhinu ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata, maka ketika qadaitum menyelesaikan kalian as-sholata atas sholat kalian, fadhkurullaha, maka tetaplah berzikir mengingat Allah, qiyaman
tatkala berdiri, wa qu'udan, tatkala duduk, wa ala junubikum, dan atas lambung kalian. Fa'idat ma'nantum, maka jikalau sudah tumakninah kalian, sudah tenang kalian, faqimus sholat, maka dirikanlah sholat seperti biasanya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat ada sholat itu, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban, ketetapan, mauquta, waktu-waktunya. Jadi tatkala kita menyelesaikan sholat syariah, afdal sholat syariah al-jama'atu, sholat syariah itu yang afdal adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah tatkala kalian menyelesaikan sholat berjamaah, wadhkurullah, maka tetaplah berzikir untuk mengingat Allah, qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk, wa ala junubikum, dan atas lambung-lambung kalian. Maksudnya tatkala kalian tiduran gitu loh, sampai harus tetap mengingat Allah. Nah, jadi sholat itu ada 4 tingkatannya, dan keempat-empatnya ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah sholat syariah. Sholatnya jasad ini ada berdiri, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk. Sholatnya jasad ini. Yang kedua adalah sholat daimun, sholatnya nafas ini. Dan yang ketiga adalah sholat wusta, sholatnya hati ini. Dan yang keempat adalah sholat ismu azim, sholatnya rasa ini. Jadi ada 4, keempat-empatnya ini harus kita pelajari, biar tatkala kita sholat kita berkualitas, biar tatkala kita sholat kita bisa khusyuk. Jadi tatkala kita menyelesaikan sholat, terutama afdhalus sholat, yaitu sholatul jamaah. Gimana dalilnya? Sholat berjamaah? Gimana dalilnya sholat berjamaah? As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajah. Gimana kok gampang? Keakian dulu, keakian mangan enaknya, gak usah mangan enak. Kalau melalaikan dalam belajarnya, gak usah makan enak, gak usah tidur nyenyak. Kalau kira-kira menghilangkan hafalannya, ya, makan enak tambah BU-DU, banyak lupanya. Padahal sholat ini lidzikri, untuk mengingat aku. Pasti kalau sudah banyak lupanya itu sholatnya juga tidak ingat sama Allah. Jadi nggak bisa sholatnya itu tanpa anil fahsai wal munkar. Kalau sholatnya tidak bisa ingat kepada Allah. Makanya kita itu ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita itu harus tahu, harus bermakrifat dulu kepada Allah, harus tahu kepada Allah sebelum kita menyembah Allah. Yang kita ikuti itu Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya.
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu yang kita sembah, itu yang kita ikuti ya. Allah itu mengajarkan kasih dan sayang, mengajarkan cinta, bukan sebaliknya. Kalau yang kita pertuhankan adalah kebencian, kalau yang kita pertuhankan kedengkian, kalau yang kita pertuhankan kesombongan, kita telah mempertuhankan hawa nafsu kita. Kita telah mempertuhankan setannya. Jangan salah nanti, sampean bilangnya Tuhannya Allah, tapi yang sampean ikuti adalah hawa nafsu kalian. Sampean bilang bahwa Allah Tuhannya, tapi kenyataannya yang sampean ikuti adalah bisikan setan. Hati-hati dalam bertuhan. Makanya kita sebelum menyembah sama Allah, kita harus tahu terlebih dahulu siapa Allah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu kepada yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Jangan sembarangan nyembah itu. Yang kita sembah malah hawa nafsu kita. Makanya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, iri, penuh dengan kesombongan, ujub. Na'udzubillah. Makanya sampean kalau kira-kira sekiranya dengan sering makan enak membuat lalai, membuat banyak lupanya, mending gak usah makan enak ya. Kalau sekiranya membuat tambah malas, gak usah kebanyakan tidur ya. Fa idza qadaitumus sholata, maka ketika qadaitum menyelesaikan kalian as-sholata atas salat kalian, fadzkurullah, tetaplah ingat kepada Allah, tetaplah zikir kepada Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan atas lambung-lambung kalian atau atas tatkala sampai tiduran. Harus tetap mengingat Allah ya. Wa idzat ma'nantum, maka jikalau kalian sudah tenang, sudah tumakninah kalian, tidak dalam peperangan, tidak dalam perjalanan, yang sholatnya diposor, faqimus sholat, maka sholatlah seperti biasanya. Faqimus sholat, maka dirikan sholat seperti biasanya. Gak boleh diringkas-ringkas lah lagi. Duhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tetap kalau kita sudah tidak dalam peperangan, kita tidak dalam keadaan perjalanan, kita diharuskan tetap melakukan, mendirikan sholat itu seperti biasanya. Faqimus sholat, maka tegakkanlah sholat. Makanya sholat itu tegaknya, bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jadi sholatnya tetap anteng, tetap konek terus. Makanya tatkala berdiri kiaman, wa qu'udan, tatkala duduk, wa ala junubikum, dan atas berbaringan kalian tetap fadzkurullah, tetap mengingat Allah. Tak apa-apa, ingat namanya aja dulu ya. Tak tahu wujudnya masih ingat namanya. Proses untuk kenal kepada Allah. Kenal namanya dulu luar biasa ya. Tapi namanya yang bagus, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahnya sampean itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya.
Allahnya sampean itu as-sabur, maha penyabar. Jadi kalau Tuhannya sampean itu mengajak ke arah muring-muringan, marah-marahan, kebencian, kedengkian, kesombongan, yang sampean pertuhankan adalah hawa nafsu setannya. Fa'idat ma'nantum, maka ketika sudah tumakninah kalian, tenang kalian, tidak ada peperangan, tidak ada perjalanan safar yang harus sholatnya dikosor, disunahkan dikosor, faqimus sholat, maka dirikan sholat seperti biasanya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat ada sholat itu, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, kitaban, ketetapan, mauquta, dalam waktunya. Jadi fardu sholat fardu itu ada lima. Gimana syairnya kemarin? Syairnya gimana? Sholat fardunya ada 5, gimana? Gimana? Gimana Don? Nyatet tok nggak ngerungu. Gimana fardunya? Syairnya gimana? Gimana syairnya? Gimana? Dari awal gimana? Dari awal gimana syairnya? Sholat itu tiang agama, 5 waktu kewajibannya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dikerjakan dengan berjamaah. Jangan lupa itu. Jadi sholat fardunya ada 5. Terus dalam hadis qudsi kemarin gimana? La wala yadrukaha ila waqtil khamsi wa asluhu sawa'un ila
wala yadrukaha ila waqtil khamsi wa asluhu sawa'un aslil insani min nuri Muhammadin. Lagi, wala yadrukaha ila waqtil khamsi wa asluhu sawa'un enggak ada ilan, sawa'un aslil insani min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ojo wani-wani osiro ninggalno salat kang 5 waktu wa asluhu, karena asal usulnya salat kang 5 waktu sawaun podo ugo aslil insani, sama juga dengan asal usulnya kejadian manusia min nuri Muhammadin, yang diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca. Baca. Apa? Ayo dong, baca dong. Apa? Illa waqtil khamsi wa asluhu sawa'un aslil insani min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita berani tinggalkan sholat yang 5 waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu itu, sholat fardu yang 5 itu sama juga asal usulnya kejadian manusia yang sama-sama diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sholat zuhur kita mensyukuri kita diberi tangan 2 dan kaki 2. Sholat asar mensyukuri kita diberi bahu kanan kiri, diberi kikir 1, geger 1, diberi dada 1, sada sampai perut ini. Maghrib mensyukuri kita diberi lubang hidung 2 dan mulut 1. Isya mensyukuri kita diberi mata 2 dan kuping 2. Subuh mensyukuri kita diberi kita kubul dan dubur. Kita jangan sampai berani tinggalkan sholat fardu yang 5, karena asal usulnya sholat fardu yang 5 sama juga dengan asal usulnya kejadian manusia yang sama-sama diciptakan dari nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat itu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu itu, ya. Kalau kita berani meninggalkan, berarti kita tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat dada, bahu, geger, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat mata, nikmat kuping, nikmat kubul dan dubur. Ingat-ingat itu, ya. Wala tahinu, dan janganlah terhina kalian, janganlah lemah kalian
fittighail kaum, di dalam kalian mencari kaum. Gak usah putus asa, gak usah lemah, gak usah takut dalam mencari kaum. Ya. Intakunu, jikalau ada kalian ta'lamuna, merasakan sakit kalian, wa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir itu ya'lamuna, sama juga akan merasakan sakit. Jadi kalau perang kena panas sama-sama sakit, kalau perang kena sabetan pedang juga sama-sama sakit. Makanya kita kalau tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Kalau kita tidak ingin sakit hati, jangan menyakiti hatinya. Kama ta'lamun, seperti apa yang kita rasakan sakitnya sama. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan mencubit orang lainnya. Kalau tatkala kita dihina juga marah, jangan menghina orang lainnya. Tatkala kita sakit hati, tatkala kita disakiti, jangan menyakiti orang lainnya. Wa tarjuna minallah, namun kalau orang yang beriman itu wa tarjuna minallah, dan dia itu berharap dari Allah. Berharap apa? Berharap pahala, ridho, rahmat, pertolongan dari Allah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, yang kafir, yang munafik, mala yarjuna, barang mereka tidak ada pengharapan, sudah nggak yakin sama Allah, sudah nggak yakin sama Allah, nggak akan mendapatkan rahmat, pertolongan, ridho dari Allah. Yakinnya pada siapa? Sama yang dipertuhankan. Siapa yang dipertuhankan oleh yang orang kafir, oleh orang munafik ini? Adalah hawa nafsunya, adalah hawa nafsu setannya. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah, aliman hakimah, maha mengetahui dan maha bijaksana. Semua yang telah ditetapkan, hukum-hukum yang sudah ditetapkan, kata kita baik atau kata kita buruk, semuanya demi kebaikan kita. Pahit jamu, ya, manis susu, sama-sama menyehatkannya. Gak boleh kita suudzon sama Allah, apalagi sama Allah. Kita pada manusia juga gak boleh suudzon, apalagi suudzon sama Allah. Dilarang, gak bolehnya. Kita harus husnudzon kepada sesama manusia. Kita harus berprasangka baik, walaupun nyerutang, walaupun alisnya bersatu kita teguh, walaupun orangnya sering muring-muring, marah-marah, apa itu namanya, sengit, tapi kita tetap husnudzon. Kasihan orang yang seperti itu, dia akan capek sendirian. Orang yang nyerudeng terus, mencucu terus, itu akan capek. Apalagi dia dijadikan wasilah oleh Allah untuk menguji kita. Seharusnya kita sama orang yang sering nyerudeng, sering sengit, sering menyakiti kita itu berterima kasihnya. Terima kasih suwun, jadi wasilah ujian buat kami. Semoga jenengan disabarkan, semoga jenengan disabarkan. Capek orang nyerudeng tok itu, capek orang yang sengit tok itu, capek orang yang mencucu tok itu. Kalau dia ikhlas nyerudengnya, akan dibayar 1 juta per harinya.
Makanya hukum-hukumnya Allah itu ditetapkan, kata manusia baik, kata manusia buruk, tapi hakikatnya semua itu untuk kebaikan manusia. Makanya Allah itu Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, Aliman, zat yang maha mengetahui lahiran wabatinan. Jadi Allah itu tetap ingat, Allah itu tetap tahu apa yang disembunyikan di dalam hati dari seseorang. Jadi kita nggak boleh menghukumi orang itu munafik karena kemunafikannya itu ada di dalam hatinya. Di luar baik, di dalam jelek, kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Allah. Kita menghukumi hanya zahirnya saja. Gimana kata Kanjeng Nabi? Kita menghukumi zahirnya saja. Gimana? Nahkumu bidawahir. Kami hanya menghakimi yang tampak saja ya. Kalau kita yang tampak dia senyum, ya kita senyum. Kalau dia menjuju, ya kita tetap senyumnya. Jadi tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya sesuai dengan makom kekuatan kita masing-masingnya. Gimana hadisnya? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ad'aful iman. Jadi tatkala kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus bisa merubah dengan kekuasaan kita. Jangan dibalik. Tatkala ada kebaikan, dirubah menjadi jelek karena punya kekuasaannya. Jangan dirubah. Kalau ada kemungkaran, kita perbaiki kemungkaran itu ya. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, kita rubah dengan pembicaraan, dinasehati. Nggak gelem, kita doakan di dalam hati ya. Ingkar di dalam hati dengan keburukannya, namun kita nggak boleh lupa tetap mendoakannya, walaupun itu dzalika ad'aful iman. Nggak apa-apa. Kalau itu selemah-lemahnya iman nggak apa-apa. Kalau suatu saat ad'aful iman diganti sama Allah berlipat-lipat keimanannya, bisa saja. Ad'afu itu maknanya juga berlipat-lipatnya. Ad'afu itu juga maknanya berlipat-lipat kebaikan, keimanannya kita ditingkatkan oleh Allah. Amin ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemenang. Kalau kata Allah, di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya berkat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.